arti pertobatan atau repentance adalah berbalik 180 derajat, berubah total, mengalami pembaharuan, berhenti dari dosa. Yohanes 8 ayat 10-11, ketika ada perempuan yang kedapatan berbuat zina dan dia diseret oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hendak merajamnya dengan batu. Mereka mencobai Yesus dan bertanya apa yang harus dilakukan terhadap perempuan itu. Dan kita tahu di kisah ini bahwa Yesus berkata, barang siapa di antara mereka yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu duluan. Dan akhirnya kita tahu bahwa perempuan itu ditinggalkan. Semua orang meninggalkan tempat itu dan gak ada yang merajam batu. Kenapa? Karena sebenarnya semua orang juga berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat salah. Tidak ada yang 100% sempurna, gak pernah bikin salah. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi? Karena di ayat 10, Yesus bilang gini sama dia. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Apakah bisa kita nggak berbuat dosa lagi? Bahkan Yesus bilang, mulai dari sekarang. Tahukah Anda bahwa kalau kita itu bisa insyaf, kalau kita tuh bisa bertobat, menyadari kesalahan kita, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, semua adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Yohanes 16 ayat 7-8 berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kuduslah kekuatan yang menginsyafkan kita akan dosa. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh menyadari kesalahan kita. Pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita buat atau yang sedang kita buat. Dan akhirnya kita tersadar dan mau berbalik sungguh-sungguh. Pekerjaan Roh Kuduslah yang menyingkapkan selubung di mata hati kita yang tadinya kita nggak ngerasa salah kok, nggak ngerasa bahwa kita hidup dalam dosa, kita nggak ngerasa jijik dengan kehidupan dosa yang kita jalanin, tapi Roh Kuduslah yang kemudian membuka selubung di hati kita, yang menyadarkan kita sampai kita bisa ngelihat kok gue kayak gitu ya. Tapi tahukah Anda, memang Roh Kudus yang menginsyafkan kita. Tapi kitalah yang harus bertanggung jawab untuk menghidupi pertobatan. Keputusan untuk berhenti berbuat dosa harus lahir dari keputusan hati dan disertai dengan tindakan yang nyata. Yesus pesan sama perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus telah menyelamatkan dia dari rajaman batu. Sama halnya dengan kematian Yesus yang menyelamatkan kita dari api neraka, dari alam maut. Tapi kita punya satu tanggung jawab yang Yesus berikan untuk berhenti berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.